Halo, selamat datang di podcast kali ini. Saya Andreas Bordes. Dan pada podcast kali ini saya mau share tentang gimana sih caranya untuk melatih diri untuk bisa merasa bahagia kayak gitu. Gimana sih caranya biar kita secara default gitu, state kita itu bahagia. Nah, jadi ada caranya nih. Ini salah satu ilmu yang saya pelajari dari seminar Unleash the Power Within. Itu seminar dari Tony Robbins, bagaimana cara mengeluarkan power dalam diri kita. Nah, salah satu yang dibahas oleh Tony Robbins di sini adalah pengaturan kondisi emosi kita. Bagaimana caranya agar kita bisa terus dalam peak perform, dalam penuh semangat, dan terus bahagia, kayak gitu. Karena kalau kita bahagia tentu action kita jadi jauh lebih optimal. Setiap hari kita akan jadi pribadi yang positif dibandingkan negatif, dan banyak kesempatan dalam hidup yang bisa kita ambil ketika kita merasa bahagia kayak gitu. Terus gimana caranya untuk merasa bahagia? Oke, jadi prinsip pertama adalah feeling itu sama dengan fokus. Jadi perasaan kita itu sesuai dengan fokus yang kita rasakan. Kalau misalnya kita terlalu fokus, kita sering fokus, kenapa sih kok saya gagal terus, kenapa kok saya nggak beruntung kayak gitu. Kalau kita fokus ke sana, kita pasti akan jadi down, kita akan jadi sedih kayak gitu. Tapi sebaliknya, kalau kita berfokus pada solusi, berfokus pada opportunity, berfokus pada apa yang kita syukuri pada suatu kejadian, meskipun kejadian itu kurang positif, kita akan jadi merasa bahagia. Bahkan ketika kita belum mendapatkan apa yang kita inginkan, kita bertanya apa sih yang kita syukuri, kita akan menemukan apa yang kita syukuri. Kita akan menemukan pelajaran-pelajaran yang bisa kita dapatkan untuk selanjutnya bisa jadi jauh lebih baik kayak gitu. Dan hal yang negatif pun ketika kita bisa melihat dari kacamata positif, kita akan bersyukur, oh ternyata ada pembelajarannya ya. Kalau misalnya saya nggak melewati hal tersebut, tentu saya tidak bisa jadi jauh lebih baik ke depannya. Misalnya seperti itu. Nah itu semua tergantung dari satu yang namanya fokus kita. Dan fokus ini masalah kebiasaan sih sebenarnya. Banyak orang yang terbiasa untuk melihat hal negatif dari setiap kejadian, akhirnya itu jadi pola dalam dirinya. Mungkin kita punya gitu teman yang rasanya kok negatif mulu kayak gitu. Nah itu adalah salah satu yang disebabkan oleh satu yang namanya polanya, yaitu kebiasaannya. Karena terbiasa negatif negatif negatif, akhirnya negatif semua yang dilihat kayak gitu. Berasa hidupnya full negatif, padahal enggak. Padahal dalam hidup ini itu pasti ada positif dan negatif. Tapi kalau kita hanya berfokus pada yang negatif aja, ya udah isinya kok hidup saya negatif semua ya, karena fokusnya ke sana. Padahal kalau kita mau melihat hal positif pasti ada. Kenapa sih kok kita terbiasa seperti itu? Terbiasa untuk melihat hal-hal yang negatif, salah satunya adalah karena pembiasaan dari diri kita. Kita terbiasa melihat hal yang negatif, lalu media-media juga memberitakan hal-hal yang negatif. Karena bagi media, bad news is good news gitu ya. Karena orang cenderung lebih suka hal-hal yang berita-berita buruk kayak gitu. Itu lebih menarik atensi, menarik perhatian pembaca. Tapi itu tidak baik untuk jiwa kita gitu. Kalau kita terbiasa untuk melihat kayak gitu, kita jadi lebih sering down, lebih sering sedih melihat hidup ini kok negatif mulu kayak gitu. Padahal it's totally wrong. Padahal nggak seperti itu. Hidup ini tuh pasti ada hal positif yang bisa kita lihat. Nah, ada juga orang yang kita lihat kok orangnya positif terus ya. Meskipun dia punya masalah, pasti semua orang punya masalah, tapi kok dia selalu positif. Nah, itu juga karena kebiasaan. Karena dia terbiasa untuk melihat hal-hal yang positif. Jadi apapun yang terjadi dia bisa bersyukur, hal itu terjadi, mengambil apa yang disyukuri, mengambil pelajarannya apa, dan bagaimana agar selanjutnya bisa jadi jauh lebih baik. Nah, jadi ada caranya untuk melatih fokus. Nah, caranya ini adalah dengan membuat gratitude journal atau jurnal yang isinya hal-hal apa yang kita syukuri kayak gitu. Ini waktu itu saya sempat belajar waktu itu ketika saya kuliah psikologi. Jadi ada kakak kelas yang membuat penelitian tentang satu yang namanya counting blessing. Jadi setiap hari itu kita diberikan form, kami diberikan form, dan diminta untuk menuliskan apa sih yang disyukuri dari hari ini, dari hari kemarin, kayak gitu. Dan setelah melakukan itu, kita akan jadi merasa lebih
bersyukur kayak gitu, karena ternyata banyak ya hal-hal yang positif yang bisa kita alami dalam hidup, banyak banget kayak gitu. Dan penelitiannya juga seperti itu, saya lupa apa detailnya siapa yang meneliti, tapi ada penelitian bahwa ketika kita melakukan counting blessing ini, menghitung syukur kita, apa yang kita syukuri dalam hidup, itu kita jadi jauh lebih bahagia. Dan saya dulu juga mempraktekkan, sampai sekarang pun saya praktekkan, sampai sekarang saya punya jurnal yang isinya apa yang saya syukuri kayak gitu. Dan juga saya menambahkan apa yang saya pelajari agar saya bisa jadi jauh lebih baik dan lebih bersyukur dan lebih bahagia dalam hidup. Ini dulu pertama kali saya kerjakan, saya merasa apa benar kayak gitu. Kita bisa bahagia dengan melakukan habit seperti ini, melakukan kegiatan ini. Dan ketika saya lakukan, saya konsisten selama seminggu. Saya target selama sebulan, tapi ketika selama seminggu, saya udah mulai merasakan perubahan. Perubahannya saya rasakan ketika saya menjalani hari, lalu ada hal yang tidak sesuai dengan yang saya harapkan, saya ekspektasikan. Sebelumnya pasti saya langsung bereaksi negatif kayak gitu, langsung ucapan kata kasar lah, pokoknya intinya negatif. Tapi ketika saya selesai untuk melakukan tugas tersebut, jadi sebaliknya, ketika saya apapun yang terjadi meskipun negatif, saya langsung melihat apa yang positif ya dari kejadian ini, apa yang saya syukuri dari kejadian ini. Dan mendadak apapun yang terjadi, bahkan hal negatif sekalipun, saya bisa mensyukuri dari hal tersebut dan justru membuat saya jadi jauh lebih baik ke depannya. Dan itulah yang membuat kita bisa jadi jauh lebih bahagia ketika kita bisa fokus pada hal yang positif dan kita merasa bahwa hidup ini itu baik untuk kita. Hidup ini itu selalu mendukung kita untuk jauh lebih sukses. Life is heaven for me, not heaven to me. Jadi semua hal yang terjadi itu adalah hal positif buat kita. Dan ketika kita udah punya mindset seperti itu, bisa melihat hal yang positif dari setiap kejadian, kita akan cenderung jadi orang yang jauh lebih bahagia, jadi jauh lebih positif. Oke, jadi itu sharing dari saya kali ini pada podcast kali ini. Silakan ambil jurnal atau langsung cari jurnal, beli jurnal, terus Anda konsisten setiap hari isi minimal 5 apa yang Anda syukuri dari hari itu. Bisa Anda setiap malam Anda tulis dalam satu hari full itu apa yang Anda syukuri, atau setiap pagi juga boleh Anda menuliskan apa yang Anda syukuri dari hari kemarin. Gak perlu hal-hal besar, hal-hal kecil pun juga boleh Anda tuliskan. Misalnya saya bersyukur saya udah bisa bangun pagi, nah itu juga boleh. Saya bersyukur saya bisa minum air putih, itu juga boleh. Cari semua hal yang positif dalam hidup. Oke, terima kasih sudah mendengarkan podcast kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Kalau Anda merasa bermanfaat, Anda boleh screenshot di podcast kali ini, Spotify ini, atau di iTunes Anda mendengarkan ini. Lalu Anda bisa share di Instagram story Anda agar semakin banyak orang yang bisa mendengarkan dan bisa mendapatkan manfaat dari podcast ini. Oke, saya Andreas Bordes. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di podcast selanjutnya.